Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa banyak banget orang Tionghoa yang punya marga yang sama? Kok banyak yang bermarga Tan? Kenapa ada Lim, Ong, atau Li? Dan mereka ada di mana-mana guys. Nah, tahukah kalian kalau pada zaman dahulu orang Tionghoa itu nggak cuma punya satu marga aja guys, tapi ada dua. Ya, ada yang disebut dengan Sing dan ada juga yang disebut dengan Xi. Di video kali ini kita akan membahas tuntas sejarah marga Tionghoa dari awal mula di Tiongkok kuno guys, arti Sing dan Xi, sampai bagaimana marga-marga ini menyebar dan berubah saat tiba di Indonesia guys. Ceritanya lumayan panjang tapi dijamin seru dan penuh fakta unik di dalam cerita ini guys. So, let's begin the story guys. Activity. Many small lighters and trading junks tie up at quays to unload or discharge their multitudinous wares. The shipping activity is even heavier upstream, where the river is narrower and the quays more congested. Oke guys, asal-usul sistem marga di Tiongkok. Sejarah marga Tiongkok dimulai ribuan tahun yang lalu guys. Bahkan sebelum dinasti Xia yang dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah resmi Tiongkok pada saat itu. Jadi masyarakat belum mengenal sistem nama seperti sekarang guys. Dulu orang mengenal dengan Sing sebagai tanda garis keturunan. Kemudian uniknya di masa sangat awal sekitar zaman legenda Kaisar Kuning atau yang disebut dengan Huang Ti, Sing justru diwariskan dari pihak ibu guys. Ini karena masyarakat Tionghoa pada saat itu masih bersifat matrilinear guys. Jadi bukan ayah tapi ibu yang menentukan marga dari anak mereka guys. Namun seiring dengan waktu guys, terutama sejak masa dinasti Zhou, masyarakat Tiongkok mulai patriarki guys. Maka sejak itu Sing diwariskan dari garis ayah dan sistem ini bertahan sampai sekarang guys. Kemudian Sing pada masa awal itu sangat terbatas guys, mungkin cuma puluhan. Contoh marga kuno itu seperti Qi atau Qiang atau Ying dan juga Yao. Marga-marga ini biasanya dimiliki oleh klan bangsawan yang mengklaim asal dari leluhur legendaris guys. Kita masuk ke dalam bagian perbedaan antara Sing dan Xi guys. Nah di sini masuk perbedaan penting. Sing dan Xi itu sangat berbeda guys. Sing adalah marga utama, itu adalah identitas keluarga besar yang diwariskan secara turun-temurun guys. Bisa dianggap sebagai nama keluarga ataupun disebut dengan payung besar. Sedangkan Xi adalah nama cabang dari keluarga besar itu guys. Xi bisa terbentuk karena beberapa hal seperti tempat tinggal, gelar, ataupun peran sosial. Misalnya gini guys, satu klan marga bernama Qi punya banyak keturunan ya kan guys. Ada yang tinggal di daerah Zhou dan menjadi penguasa. Kemudian maka disebut keluarga cabang Zhou. Ini jadi Xi mereka. Ada yang tinggal di negara bagian Wei, maka mereka menjadi cabangnya Wei. Lumayan rumit ya guys. Kemudian pada zaman dulu guys, orang punya dua nama keluarga guys. Misalnya Ji Zhou, artinya dia dari marga besar Ji, cabang keluarga Zhou. Jadi sederhananya begini guys. Jadi Sing adalah keluarga besar leluhur. Kemudian Xi adalah cabang keluarga ataupun identitas sosial guys. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama sejak dinasti Qin dan Han, Xi mulai ditinggalin guys. Masyarakat lebih praktis dan hanya memakai satu marga saja yaitu Sing. Maka yang kita kenal sebagai nama marga guys adalah hasil penyederhanaan dari struktur kuno ini. Oke guys, kemudian selanjutnya sistem marga terus berkembang guys dari dinasti ke dinasti. Saat dinasti Han, nama mulai dipakai oleh semua golongan masyarakat guys, jadi bukan hanya di golongan bangsawan saja. Kemudian pada dinasti Tan dan Song muncul sebuah buku yang lumayan terkenal guys, namanya Pa Chia Sing atau disebut dengan 100 marga keluarga. Buku ini mencatat marga-marga paling umum di Tiongkok guys. Meskipun namanya 100, tapi lengkapnya berisi lebih dari 500 marga guys. Marga pertama di buku ini adalah Zhao, karena itu marga keluarga kerajaan pada saat itu guys. Kemudian seiring waktu banyak marga juga muncul guys, dari gelar kehormatan, nama tempat tinggal, kemudian pekerjaan. Jadi seperti Zhang
itu berarti pemanah guys. Bahkan ada juga orang yang mengubah marga karena politik untuk menghindari hukuman dan berbagai bentuk penghormatan terhadap guru guys. Oke, kita masuk ke dalam fakta yang menarik guys. Bagaimana marga ini masuk dan menyebar di Asia Tenggara dan juga termasuk ke Indonesia guys. Jadi pada abad 14 hingga ke 19 guys, banyak banget orang Tionghoa yang merantau ke Asia guys, terutama ke Asia Tenggara tuh. Mereka berasal dari provinsi selatan Tiongkok seperti Fujian atau Guangdong dan juga di bagian Hainan guys. Nah, disinilah sistem marga ikut menyebar. Mereka datang seperti pedagang, ada yang jadi buruh, kemudian ada juga jadi penambang emas guys. Dan mereka menetap di tempat-tempat seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, ataupun di daerah Thailand guys. Namun ketika mereka menetap dan tinggal di Indonesia guys, terjadi namanya transliterasi guys, marga dari dialek Tionghoa Selatan ke bahasa Indonesia ataupun Belanda. Maka terjadilah perubahan ejaan guys. Contoh ejaannya seperti ini nih guys. Marga Chen di Indonesia berubah guys menjadi marga Tan. Kemudian marga Lin berubah menjadi marga Lim. Marga Huang berubah di Indonesia menjadi marga Ong. Dan marga Li berubah menjadi marga Lie. Nah, ada juga marga Zhang berubah menjadi marga Zhong ataupun Chang. Dan ada satu lagi guys, marga Kou berubah menjadi marga Kue. Selain itu, dialek juga berperan besar guys, seperti Hokkien dan Teochew lebih dominan di Sumatera dan Jawa bagian barat guys. Sementara Hakka banyak ditemukan di bagian Kalimantan dan bagian Bangka guys. Nah, kalian udah bisa nebak nih guys, nama teman-teman kalian ataupun nama belakang kalian sebenarnya dalam Mandarin itu adalah marga apa guys. Kemudian ada beberapa dinamika warga Tionghoa yang tinggal di Indonesia guys. Saat orang Tionghoa tinggal di Indonesia, marga tetap jadi bagian penting dari identitas mereka masing-masing guys. Tapi perjalanan ini tidak mudah guys. Di masa kolonial Belanda, marga Tionghoa dicatat sebagai ejaan Belanda guys. Tapi pada masa Orde Baru di Indonesia, banyak etnis Tionghoa yang dipaksa mengganti namanya menjadi lebih Indonesia guys. Kemudian perubahan nama marga pada masa Orde Baru, contohnya seperti ini guys. Marga Tan berubah menjadi Tandean. Kemudian marga Lim menjadi Halim. Marga Ong menjadi Ongko Wijaya. Marga Li menjadi Limanto guys. Kemudian ini yang membuat banyak generasi muda mulai kehilangan jejak marganya guys. Tapi semenjak reformasi guys, marga Tionghoa kembali dihidupkan guys. Banyak yang mulai mengenal asal-usul marga, mencari tahu silsilah keluarganya, bahkan membuat perkumpulan marga guys. Misalnya ada perkumpulan marga Tan guys. Dan lainnya yang aktif dalam berperan budaya seperti Imlek, Cap Gomeh, ataupun Qingming guys. Kemudian ada pertanyaan umum yang sangat banyak dipertanyakan guys. Apakah satu marga adalah satu darah guys? Oke, kita akan bahas guys. Kalau zaman dulu mungkin iya guys, tapi kalau zaman sekarang satu marga bisa berasal dari tempat yang berbeda guys dan tidak punya hubungan darah langsung. Contohnya kayak gini guys. Jadi marga Tan berasal dari provinsi Fujian guys, Guangdong ataupun bagian Hainan. Marga itu diambil karena adopsi ataupun pemberian gelar guys. Jadi dua orang bernama Lim dan Ong belum tentu sepupuan guys. Tetapi mereka masih bisa merasa satu akar budaya karena berasal dari leluhur yang menghargai hal yang sama guys, identitas, tradisi, dan sejarah. Oke guys, jadi kita udah tahu nih, di balik dari satu marga, ada sejarah ribuan tahun yang menyambung ke budaya, politik, serta migrasi guys. Xing dan Shi adalah bukti bahwa orang Tionghoa zaman dulu sangat menjaga identitas keluarga dan leluhurnya guys. Walaupun guys sekarang kita cuma pakai satu marga, cerita di balik luar biasa kaya dan mendalam guys. Nah, kalau kalian punya marga Tionghoa guys, pernah nggak sih kalian cari tahu asal-usulnya? Dari provinsi mana, dialek apa, atau bahkan cerita unik dari kakek nenek kalian guys? Yuk share di kolom komentar di bawah guys. Nah, kalau dari keluargaku udah lumayan susah nih guys untuk mencari asal usulnya. Soalnya keluargaku udah kebanyakan ke mix gitu guys, dari keluarga ibu ataupun dari keluarga ayah. Oke guys, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng karena masih banyak banget cerita history yang akan aku bawakan di setiap minggunya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian makin bangga dengan akar dan identitas keluarga kalian masing-masing guys. See you in the next video. Bye guys.